Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan nafa wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa bertemu kembali di dalam majelis taklim di Majelis Ar-Ridha. Mudah-mudahan langkah kita sampai ke tempat ini walaupun dalam keadaan yang agak sulit karena tadi habis hujan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganjar dengan sebaik-baiknya ganjaran kelak. Amin insyaallah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, juga kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya yang dimuliakan, dan semoga kita menjadi pengikut yang setia sampai di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Ad-Difa, ya. Kitab Ad-Difa berkaitan, masalahnya sekarang adalah tentang tabarruk, ya. Di dunia pesantren, di dunia Islam tradisional lah, katakan begitu ya, itu kadang kita suka ngelihat ada santri yang berebutan kopi atau bekas minuman daripada gurunya gitu. Ini sering kita sebut sebagai istilah ngarep berkah gitu, ngalap berkah, tabarukan sebetulnya kalau di bahasa agamanya ya. Tapi kadang-kadang dianggap oleh sebagian orang hal-hal seperti itu berlebihan, dianggap seperti mengkultuskan dia punya guru, ya, dan itu katanya nggak pantas lah untuk dikerjakan oleh seorang muslim. Kononnya begitu katanya, tuduhannya begitu. Karena kenapa mereka bilang begitu? Karena pengagungan itu harusnya hanya milik Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian ada yang bertanya, apa perbuatan itu salah begitu? Apa perbuatan itu salah? Apa enggak diridhoi hal itu di dalam Islam? Bagaimana timbangan syariat tentang hal tersebut? Nah, ini yang mau kita jawab. Karena itu banyak terjadi di lingkungan kita. Banyak terjadi dan itu perlu jawaban. Kalau itu terjawab, masuk di akal dengan dalil akli maupun nakli, dengan akal maupun dengan dasar daripada Al-Quran dan hadis, dan apa yang dilakukan oleh para sahabat atau mungkin para orang-orang soleh terdahulu, kalau itu terjawab, mestinya kita bisa terima hal itu. Hati kita harusnya legowo, karena ini adalah bagian daripada syariat begitu ya. Walaupun bukan ibadah yang mahdhoh, bukan ibadah yang wajib, tapi beradab, mengambil keberkahan itu sebetulnya secara kesimpulannya diperbolehkan. Tapi ini kita akan rinci satu-satu apa yang kemudian kenapa dia jadi diperbolehkan begitu, ya. Jadi secara harfiah, secara arti katanya, berkah itu maknanya adalah bertambah atau berkembang. Tapi kalau secara etimologi, secara bahasa, dibilang berkah itu artinya kebaikannya yang bertambah. Jadi kalau ini sudah punya kebaikan, kalau ini dibilang berkah, kebaikannya bertambah. Dulu ada kisah hikmah. Jadi ada satu orang bermimpi, bukan bermimpi. Jadi dia punya 1 dinar, katakan 1 dinar begitu, punya duit. Ini duit mau dibelikan sesuatu yang berharga atau dia sedekahkan dan sebagian dia belikan untuk makanan dia sendiri begitu. Kemudian dia memilih, singkat kisahnya ini, dia memilih untuk dia belikan ikan sesuai dengan kebutuhannya dia, tapi kemudian yang lainnya, sisanya yang lain dia sedekahkan. Secara kasat mata bahwa nilainya ini kan berkurang, tapi secara keberkahan
kemudian dari apa yang dia dapat sedikit tadi ikan itu yang hanya cukup untuk makannya, ternyata di dalam si ikan itu, misalnya katakan kita temukan ada mutiara yang harganya justru lebih daripada nilai 1 dinar tadi itu. Nah, itulah contoh daripada keberkahan, ya. Dan ngalap berkah atau tabarukan itu adalah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah tambahkan kepada kita kebaikan. Biasanya itu dilakukan kalau misalnya santri misalnya, mereka udah belajar, tapi kemudian dia mengharapkan kebaikan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala dari bekas gurunya. Jadi bertabarruk, mengambil keberkahan itu adalah mengharap tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah, melalui perantara. Apa perantaranya? Boleh jadi ruang, boleh jadi waktu, boleh jadi tempat, begitu ya. Bahkan benda mati sekalipun, ya. Karena keberkahan itu bukan karena ruangnya, bukan karena tempatnya, bukan karena waktunya, bukan karena makhluk hidupnya, atau bukan karena benda matinya. Keberkahan itu datangnya bukan dari mereka, tapi dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ini hanya dijadikan perantara, wasilah. Sama seperti kedudukannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu adalah perantara sampainya syariat Allah, rahmatnya Allah. Beliau adalah perantara, rasul, utusan, ada yang dibawa. Nah, walaupun tidak bisa dibandingkan secara 100% begitu, tapi logikanya adalah begitu. Rasulullah itu juga seorang perantara, seorang wasilah, karena dia adalah rasul dari utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tabarruk pada dasarnya adalah salah satu bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok pengagungannya kepada Allah? Karena kita meyakini yang memberikan tambahan kebaikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengagungkan apa yang menjadi perantara, wasilah kebaikan yang Allah berikan, itu pada dasarnya kita sedang mengagungkan yang memberi kebaikan. Ya. Di dalam Al-Qur'an itu disebutkan ketika kaitannya tentang Nabi Ibrahim, tentang syariat yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim tentang haji dan lain sebagainya, itu dikatakan man yu'adzim sya'airallah, siapa orang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, dan itu merupakan bagian daripada ketakwaan hati. Kenapa? Karena dia menyerahkan dirinya, mengharapkan kebaikannya itu dari Allah yang memberikan. Dan bukan cuma kita mengagungkan Allahnya, tapi yang menjadi perantaranya pun kita agungkan, kita hormati. Dan itu sudah dilakukan oleh dari zaman para sahabat terdahulu dan oleh para ulama-ulama yang lurus mengikuti mereka, ya. Nah, ini yang mau kita bahas sedikit demi sedikit, di mana bagaimana mereka mengagungkan apa-apa yang menjadi wasilah tadi, perantara dari bertambahnya kebaikan yang mungkin Allah berikan di dalam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu bentuknya adalah tabarruk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tempat yang mulia. Ini kita mau mendekatkan diri kepada Allah, ada tempat-tempat yang mulia. Kalau di peristiwa Isra Mi'raj itu di dalam surat Al-Isra ayat yang pertamanya itu, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu, ada keberkahan di sekitarannya, ya. Kemudian juga disebutkan di dalam surat Ali Imran, inna awwala baitin wudi'a linnas, bahwa sesungguhnya rumah, bait
yang pertama kali dibangun untuk manusia, bukan rumah tinggal ini, tapi rumah yang dibangun untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalladzi bi Bakkah. Itu pertama kali dibangun di Bakkah. Bakkah itu sebutan lama untuk Makkah. Mekah itu dulu namanya Bakkah, ya. Mubarakan. Tempat itu, Mekah itu dulu itu mubarakan, penuh keberkahan di dalamnya, wahudan, dan ada petunjuk di dalamnya, lil alamin, bagi seluruh alam, bagi seluruh manusia. Jadi Mekah sendiri itu punya keberkahan dan di dalamnya ada petunjuk. Sudah lagi dia punya keberkahan, dia ada petunjuk. Juga di dalam peristiwa Isra Mi'raj, di dalam hadis yang diriwayatkan yang panjang, kemarin sudah pernah kita bahas ketika kita membahas tentang Isra Mi'raj. Itu bagaimana Rasulullah bersama dengan Sayyidina Jibril alaihi salam, mereka pergi melewati satu tempat, kemudian Rasulullah diminta untuk turun, suruh untuk sholat 2 rakaat. Tempat itu apa yang pertama? Madinah. Katanya nanti ente, ini bahasa saya ya, nanti ente bakal hijrah ke tempat ini. Kenapa kok disuruh turun? Kenapa kok disuruh sholat? Kalau di situ nggak ada apa-apa, kalau di situ perbuatan yang sia-sia, nggak mungkin dilakukan. Hikmahnya adalah tempat itu pasti punya keberkahan. Makanya sampai diagungkan begitu, sampai sholatnya di situ, sampai disuruh Rasulullah turun dulu sholat 2 rakaat. Kemudian bukan cuma di Madinah, kemudian pergi ke Baitul Laham, pertama setelah itu ke Bukit Tursina dulu. Bukit Tursina. Disuruh turun lagi, suruh sholat 2 rakaat. Kenapa? Di situ tempat Nabi Allah Musa bercakap-cakap dengan Allah. Makanya Nabi Musa itu julukannya Kalamullah, orang yang bercakap-cakap dengan Allah. Kemudian pindah lagi di Palestina, di Baitul Laham. Disuruh sholat di situ. Kenapa disuruh sholat di situ? Karena di situ Nabi Allah Isa dilahirkan. Mulia tempat itu. Di Al-Quran juga disebutkan ketika Nabi Zakaria alaihi salam, beliau mendapati Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam di dalam ruangannya itu kok ada buah-buahan. Padahal Sayyidah Maryam itu dia hanya menempati satu ruangan di Baitul Maqdis, yang nggak ada orang yang bisa masuk ke situ kecuali Nabi Allah Zakaria. Tapi kok di situ bisa ada buah-buahan di menara itu, di tempatnya Sayyidah Maryam. Kemudian Sayyidah Maryam bilang ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir dibilang nggak ada tuh buah-buahan itu, bukan zamannya kok ada di situ. Bukan waktunya, belum waktunya dia panen kok ada di situ. Sampai ditanya, Sayyidah Maryam itu punya satu tempat, mihrab, buat dia biasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Zakaria beribadah di mihrabnya Sayyidah Maryam. Kemudian dia minta sama Allah. Apa yang dia minta? Dia ini nggak punya anak, Nabi Zakaria. Sudah lama, udah tua, tapi dia tetap minta sama Allah. Istrinya juga udah tua, udah menopause, udah akhir, udah menopause. Tapi dia tetap minta sama Allah. Sampai Allah kabulkan karena dia mengharapkan keberkahan. Salah satu hikmahnya adalah dia kenapa kok sholatnya di tempat ibadahnya di mihrabnya Sayyidah Maryam? Karena di situ ada keberkahan dari Sayyidah Maryam. Ya. Jadi tempat itu punya keberkahannya sendiri. Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika beliau haji di zaman Rasulullah sudah meninggal, ada satu tempat yang Sayyidina Abdullah bin Abbas dia pergi ke tempat itu. Ditanya, ngapain ente pergi ke sono? Soalnya dulu Rasulullah kalau pas lagi di tempat ini, beliau perginya ke sono. Perginya ke sono dulu. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas dia pergi ke tempatnya Rasulullah. Padahal itu bukan bagian daripada ibadah haji, bukan. Bukan bagian daripada ibadah haji sama sekali. Tapi karena Rasulullah dulu pergi ke tempat itu, maka dia juga pergi ke tempat itu. Ya. Kenapa? Tabarruk, ngambil keberkahan daripada tempat itu. Karena tempat itu punya kemuliaan,
baik itu dari Nabi maupun dari selain Nabi. Kok bisa dari selain Nabi? Sayyidah Maryam itu bukan Nabi, tapi Nabi Zakaria ngambil keberkahannya daripada Sayyidah Maryam. Jadi keberkahan tempat itu ada berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, berdasarkan sunnah. Ya, itu tadi dengan tempat, ruang. Ya. Kemudian yang kedua, tabarruk dengan waktu. Ya, Allah menurunkan keberkahannya pada waktu-waktu tertentu lebih khusus. Keberkahan Allah setiap saat ada. Nggak perlu kita pusing bahwa di lain waktu itu Allah nggak ngasih keberkahan. Nggak. Allah memberikan keberkahannya setiap saat. Tapi Allah menambahkan keberkahannya pada waktu-waktu tertentu yang Allah tentukan. Ya? Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ini surat Ad-Dukhan ayat ketiga. Sesungguhnya inna anzalnahu, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala menurunkannya. Anzalnahu, hu-nya itu nyanya itu kembalinya kemana? Kembalinya ke Al-Quran. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi lailatin, di dalam suatu malam, mubarakah, malam yang penuh keberkahan, malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna kunna mundirin, sesungguhnya kami Allah yang memberikan peringatan. Di situ yang perlu digarisbawahi adalah fi lailatin mubarakah, di malam yang dipenuhi dengan keberkahan. Apa keberkahan dari malam itu? Di dalam surat yang lain dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Keberkahannya adalah malam itu khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Jadi ada nggak keberkahan waktu? Ada keberkahan waktu. Di dalam setiap pekan, hari Senin punya keberkahannya, Selasa ada, Rabu ada, Kamis ada, Jumat lebih utama lagi. Kenapa? Karena dia disebut sebagai Sayyidul Ayyam, pemimpinnya daripada hari-hari. Ya, ada. Kemudian di dalam sebuah hadis juga Rasulullah SAW bersabda, inna lirabbikum azza wa jal fi ayyami dahrikum nafahat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di setiap hari-hari kalian memiliki anugerah. Fata'arradu laha, maka carilah, hadanglah, ada hembusan daripada keberkahan itu, maka di apa istilahnya? Ya kita terima itu. Kalau ada hembusan angin, kita kekurangan angin kan kita terima. Enak nggak nerima angin itu? Ada hembusan nafahat dari Allah, maka fata'arrudu laha, maka carilah, hadanglah dia, terima dari hembusan nafahat itu, hembusan daripada anugerah itu. La'alla ahadukum an tusibahu minha nafhatun la yashqa ba'daha abada. Kalau ada dari kita yang mendapatkannya, maka dia nggak akan celaka selamanya. Hembusan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Boleh nggak kita ngambil keberkahan dari waktu? Wah, justru sangat dianjurkan. Makanya 10 hari terakhir Ramadan itu kan kita dianjurkan untuk beriktikaf. Walaupun iktikaf itu dari awal Ramadan sampai akhir boleh, bagus untuk dilakukan. Tapi lebih ditekankan di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya kita dapat keberkahan dari malam Lailatul Qadar. Nasnya mana? Al-Quran dan hadis tadi. Ada keberkahan waktu? Ada. Ini kita kasihkan dalilnya daripada Al-Quran. Oh iya Beb, tapi itu kan dasarnya dari Al-Quran, emang ada gitu. Dari tempat ada keberkahan, dari waktu ada keberkahan. Sekarang kita timbang,
selain daripada tempat-tempat yang disebutkan tadi itu, ada nggak keberkahan dari tempat selain daripada itu? Ya ada. Tempat itu kenapa jadi berkah? Bukan karena tempatnya, tapi karena apa yang terkandung di dalam tempat itu. Mekah menjadi keberkahan karena di situ dibangun tempat rumah pertama kali untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kan karena itunya dia menjadi keberkahan. Kalau ada tempat lain yang di situ menjadi tempat untuk orang belajar buat mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syariat daripada Rasulullah, ada nggak keberkahan di situ? Ada. Bukan karena tempatnya, tapi karena apa yang mengisi tempat itu. Mekah itu dulunya nggak ada apa-apaan, Pak. Nggak ada apa-apaan. Dari awal diciptakan dia sudah ada itu tempat. Tapi kenapa dulu nggak berkah? Kemudian dia menjadi penuh keberkahan berdasarkan Al-Quran. Ya karena itu. Jadi kalau ada tempat-tempat lain yang memiliki fungsi sama seperti apa yang diharapkan dari Allah terhadap Mekah, walaupun tidak bisa menyaingi keberkahan dari Mekah, karena di situ nggak cuma tempat, nggak cuma ibadah, di situ ada nabinya, di situ Rasulullah SAW dilahirkan, di situ dulu Nabi Ibrahim mengawali dakwahnya. Tapi tempat-tempat yang lain juga tidak lepas daripada keberkahan itu. Ya. Kemudian bukan cuma waktu, bukan cuma tempat. Ada juga tabarruk, mengambil keberkahan dari bekasnya orang soleh, dari bekasnya Rasulullah SAW. Dari bekasnya Rasulullah SAW. Sahabat ini sudah melakukan itu. Ya. Sayyidina Anas ibn Malik menceritakan bagaimana sahabat Nabi bertabarruk sama rambutnya Rasulullah SAW. Dikatakan an Anas, "Qala laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Anas berkata, aku telah melihat tukang cukur dari Rasulullah, aku telah melihat wal halagu yahliguhu wa tafa bihi ashabuhu fama yuridu an taqa'a sya'ratun illa fi yadi rajulin, rawahul Muslim. Aku telah melihat satu orang tukang cukurnya Rasulullah SAW sedang mencukur rambut Rasulullah. Lagi tahallul nih. Bukan tahallul, sedang mencukur rambutnya Rasulullah SAW, dan para sahabat itu mengelilingi Rasulullah SAW. Ini Rasulullah lagi cukuran, kemudian sahabat itu ngelilingin. Ngapain mereka ngelilingin coba? Dikatakan tidaklah mereka menghendaki satu helai rambut pun dari Rasulullah SAW yang jatuh ke bumi. Ini rambut dipotong, sahabat tuh nggak pengen tuh rambut sampai jatuh ke bumi, kecuali sudah berada di tangan seseorang. Ini sahabat nih, diceritakan sama Sayyidina Anas bahwa Rasulullah kalau cukur, gampang ya, kalau Rasulullah cukur rambutnya tuh nggak bakal ada yang sampai ke bumi. Kenapa? Mereka sudah berebut untuk bisa mengambil bekas dari rambutnya, bukan bekas, rambut Rasulullah yang dipotong itu tadi, yang sedang dicukur tadi itu. Bahkan Sayyidina Khalid bin Walid itu dia punya helai rambutnya Rasulullah SAW, dan itu selalu ditaruh di kelansuahnya, di imamahnya, selalu ditaruh. Dia bilang, saya nggak bakalan kalah di dalam peperangan selama saya bawa rambut itu. Saking begitunya dia mengharapkan keberkahan Rasulullah, dan itu mempengaruhi kejiwaannya dia. Percaya dirinya, psikologinya jadi meningkat. Ini Sayyidina Khalid bin Walid pernah dia punya ininya hilang, ketelingsut, nggak tahu, dia lupa taruh di mana. Dia heboh, dia suruh cari orang-orang. Kenapa? Karena di dalamnya ada rambutnya Rasulullah SAW. Kalau cuman kopiah sama imamahnya hilang mah, kalau cuman kopiah sama imamah, orang bisa beli lagi. Dia punya beberapa mungkin. Tapi karena di situ ada rambutnya Rasulullah SAW yang diselipkan, maka itu menjadi berharga oleh di mata
Sayyidina Khalid ibn Walid. Kemudian diceritakan juga ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi qubbatin hamra min adamin wa ra'aitu Bilal akhadha wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nasu yabtadiruna al-wudu'a faman asaba minhu syai'an yatamassaha bih wa man lam yusib minhu syai'an akhadha min balali yadi sahibih. Ada suatu kali Sayyidina Aun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu beliau berada di Kubah Hamra dari Adam. Aku melihat Sayyidina Bilal ibn Rabah membawa air bekas wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wudu'a, air bekas wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang itu berebut buat dapat bekas air wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mendapatkan air itu kemudian dia usapkan ke tubuhnya, ke wajahnya, ke tubuhnya. Sedangkan orang yang nggak dapetin, dia akan ambil dari tangan temennya. Sebegitunya itu sahabat Rasulullah SAW sama Rasulullah SAW. Kalau kita sama kiai kita sama guru kita begitu, itu kita mencontoh siapa? Yang kita contoh sahabatnya Rasulullah SAW. Begitu mereka sama Rasulullah, air bekas wudunya, rambutnya Rasulullah SAW. Kalau kita dibilang itu mengkultuskan guru-guru kita, maka sahabat ini juga mengkultuskan Rasulullah dong sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita disalahkan, berani nggak mereka nyalahin sahabat Rasulullah kepada Rasulullah? Enggak. Kalau itu dilakukan oleh sahabat, nggak apa-apa sama Rasulullah. Rasulullah nggak sibuk bilang mereka, oh ente syirik, oh ente kultusin anak, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau Rasulullah aja tidak menegur para sahabat karena pasti itu bukan sesuatu yang bermasalah. Kenapa kok nggak ditegur sama Rasulullah? Emang nggak masalah dengan itu. Kalau mereka sahabat aja nggak ditegur, kenapa kita melakukan itu kepada guru kita, kemudian kita ditegur? Berarti yang negor ini ngikuti siapa dia? Ya, itu penting untuk difahami bagaimana kita berlogika yang sesuai dengan logika agama. Ya, dan kita logikanya ini nggak macam-macam, bukan kita karang-karang sendiri. Hadisnya ada di riwayatnya Imam Ahmad, di dalam Bukhari, di dalam Imam Muslim, semuanya ada, gampang untuk dicari. Kemudian ada satu sahabat umi dari sahabat pernah tahu Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik ini dari kecil sama ibunya sudah diserahkan kepada Rasulullah SAW. Sayyidina Anas bin Malik ini dari kecil sudah diserahkan kepada Rasulullah, hidup di tengah-tengah keluarganya Rasulullah SAW. Ibunya namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu sama Rasulullah SAW mahram. Ada yang bilang karena saudara dari ibunya, ada yang bilang karena susuan, jadi saudara susu. Kalau saudara susu kan mahram. Mana pendapat itu nggak ada masalah. Yang penting Ummu Sulaim radhiyallahu anha adalah mahramnya Rasulullah. Rasulullah suka main ke rumahnya Ummu Sulaim, ke rumahnya ibunya Sayyidina Anas bin Malik. Rasulullah suka datang situ, suka tidur di rumahnya Ummu Sulaim. Satu kali ketika Rasulullah sedang tidur, Ummu Sulaim melihat bahwa Rasulullah ini berkeringat. Rasulullah berkeringat, kemudian Ummu Sulaim mengambil keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dimasukin ke dalam satu botol begitu ya. Ya apa tempat lah, cawan misalnya begitu. Kemudian Nabi bangun, ditanya, "Apa yang ente lakukan ya Ummu Sulaim? Apa yang kau lakukan?" "Ya Rasulullah," kata Ummu Sulaim, "kami mengharapkan keberkahan dari keringatmu buat anak-anak kami." Kenapa? Keringatnya Rasulullah itu wangi. Lebih wangi daripada misik. Kalau kita keringetan kita bau, kita butuh minyak wangi untuk menghilangkan bau kita kan. Tapi Rasulullah SAW keringetnya aja wangi.
keringatnya aja wangi. Dan itu dilakukan oleh Ummu Sulaim. Dia ngambil keringatnya Rasulullah, dia minta buat keberkahan daripada anak-anaknya. Diriwayatkannya di mana? Di hadis riwayatnya Imam Muslim, di hadis riwayatnya Imam Ahmad, di musnadnya Imam Ahmad. Ada itu. Tinggal dicari, kalau mau lihat. Itu dilakukan oleh para sahabat. Mereka mengambil keberkahan dari bekas sesuatu yang menempel sama Rasulullah dari bagian tubuhnya, ya rambutnya, ya air wudhunya, ya keringatnya. Nah. Ya. Yang dilakukan juga tadi oleh sahabat Sayyidina Khalid bin Walid, ya. Jadi ada beberapa contohnya. Beberapa contoh. Kemudian ada juga sahabat yang mengambil keberkahan daripada cangkirnya Rasulullah SAW, tempat minumnya Rasulullah SAW. Diceritakan bahwa suatu ketika kami berada di rumahnya Sayyidina Anas bin Malik, dan dia membawa sebuah wadah cangkir gitu ya, yang memiliki 3 tambalan dan lingkaran dari besi. Ini tempat minumnya dari besi sepertinya gitu. Beliau Sayyidina Anas mengeluarkannya dari sebuah kantung, dan dia menyuruh supaya cangkir itu diisi dengan air dan kami minum dari situ. Dan disuruh juga untuk menuangkan sedikit ke atas kepala mereka dan juga ke wajah mereka, dan disuruh untuk bersolawat kepada Nabi. Terus ditanya, kenapa melakukan itu? Karena cangkir itu bekas air, bekas tempat minumnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Sayyidina Abdullah bin Unais kembali dari suatu peperangan setelah berhasil membunuh Khalid ibn Sufyan ibn Nabi, salah satu musuh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hadiah kepadanya berupa tongkat. Satu tongkat dikasih sama Rasulullah SAW. Dan ngomong sama Sayyidina Abdullah bin Unais, dia bilang, ini tongkat ini akan menjadi tanda antara engkau dengan aku di hari kebangkitan kelak. Sejak saat itu tongkat itu nggak pernah lepas dari Sayyidina Abdullah bin Unais. Dan tuh tongkat minta supaya dikubur bareng sama dia ketika beliau wafat, dan dikuburkan bersama dengan tongkat itu. Bayangkan, ini kalau sahabat itu hidup di zaman ini, mungkin akan dikafir-kafirkan oleh orang. Ini ngapain nih nguburin orang pakai bawa-bawa tongkat? Ini tongkat yang ngasih Rasulullah SAW, yang ngasih Rasulullah. Dan itu disabdakan sama Rasulullah, ini akan jadi saksi, jadi tanda antara engkau dengan aku di hari kiamat. Makanya dikubur bareng sama tongkat-tongkatnya. Kemudian juga dengan jubahnya Rasulullah SAW. Ini sahabat-sahabat ini banyak yang melakukan. Sayyidah Asma binti Abu Bakar, saudari daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Itu di dalam sahihnya Imam Muslim mengatakan bahwa Asma binti Abu Bakar itu punya satu jubahnya Rasulullah SAW yang terbuat dari kain dari Persia, ya. Ada bordiran di sininya, ya nggak tahu bordiran zaman itu ya. Kemudian Sayyidah Asma bilang, jubah ini adalah jubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu disimpan sama saudariku Sayyidah Aisyah, istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika wafat, jubah itu disimpan sama Sayyidah Asma. Dan itu dulu katanya Rasulullah SAW biasa memakai jubah itu. Dan sekarang kami kalau ada orang yang sakit datang kepada Sayyidah Asma, itu baju dicelupkan ke dalam ember lah ya, katakan begitu, yang ada airnya, dicelupkan ke dalam ember itu. Kemudian air bekasnya itu
diambil sama mereka, diminum. Ya. Dan orang yang sakit itu sembuh gara-gara itu. Sembuhnya gara-gara apa? Karena di situ ada keberkahan. Yang ngasih kesembuhan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadzal hadits dalilun ala istihbabi at-tabarruka bi athari salihin wa thiyabihim. Hadis ini dikatakan oleh Imam Nawawi ini ketika menjelaskan di dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi bilang hadis ini tentang Sayyidah Asma tadi itu adalah bukti dianjurkannya mencari keberkahan lewat bekas dari orang-orang soleh dan pakaian mereka. Beb, itu tadi semua ngejelasin tuh tentang Rasulullah SAW. Mana dasarnya kok itu kan cuman buat Rasulullah aja, buat yang lainnya nggak begitu. Salah. Kalau pemahamannya seperti itu salah, kurang tepat. Di dalam kitabnya juga, di dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi itu setidaknya 11 kali memberikan anjuran untuk mencari keberkahan, bukan bahasanya bukan dari Nabi doang, tapi dari orang-orang soleh. Siapa orang-orang soleh? Apa berhenti ketika Rasulullah wafat? Enggak. Apakah berhenti di zaman sahabat? Enggak. Apakah berhenti di zaman tabi'in? Enggak. Terus berlanjut. Bahkan di zamannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kurang lebih permulaan abad ketiga Hijriyah. Ya. Atau di akhir abad kedua. Jadi akhir 100-an Hijriyah atau di awal 200 sekian. Dibilang abad pertama Hijriyah itu mulai dari tahun pertama sampai ke 100. Itu adalah abad pertama. Abad kedua itu 101 sampai 2. Jadi kalau dibilang abad kedua itu jangan berpikir 200 sekian, tapi dari 101 sampai sekian gitu ya. Paham ya? Itu Imam Syafi'i satu kali ada satu orang Rabi namanya. Imam Syafi'i pergi ke Mesir bersama sahabatnya ini Rabi. Lalu Imam Syafi'i bilang, "Ya Rabi, ambil surat ini." Imam Syafi'i nulis surat, kemudian dikirimkan sama Rabi. "Ya Rabi, ini ente ambil nih surat, ente kasih ke Imam Ahmad ibn Hanbal." Muridnya padahal nih. Imam Ahmad ini muridnya. Ente ambil nih surat, kasihkan ke Imam Ahmad ibn Hanbal, kemudian balik ke sini kasih tahu apa yang jadi tanggapannya Imam Ahmad. Kemudian Rabi ini sahabat daripada Imam Syafi'i pergi. Sahabatnya Imam Syafi'i, Rabi ini pergi ke Baghdad, ke Irak. Imam Ahmad ibn Hanbal adanya di Irak, di Baghdad. Imam Syafi'i di Mesir. Kemudian pergilah. Kemudian diserahkan surat itu oleh Rabi ke Imam Ahmad. Kemudian dibaca sama Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad ibn Hanbal nangis. Imam Ahmad ibn Hanbalnya nangis. Kemudian ditanya sama Rabi, "Apa isi suratnya wahai Imam?" Dia bilang, isinya menceritakan bahwa Imam Syafi'i bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan di dalam mimpinya kepada Imam Syafi'i, "Ente tulis surat sama Ahmad ibn Hanbal. Ente kirim surat, sampaikan salamku kepadanya." Salamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ahmad ibn Hanbal. Kemudian kabarkan pada dia, kasih tahu nih Ahmad ibn Hanbal, kasih tahu bahwa dia akan mendapatkan cobaan. Apa cobaan yang akan menimpa Imam Ahmad ibn Hanbal? Cobaannya adalah dia akan dipaksa oleh penguasa saat itu untuk mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk. Maka kata Rasulullah, jangan ente ikutin. Jangan ente ikutin. Al-Quran itu bukan makhluk. Itu kalamullah. Bukan Al-Quran buku ya. Tapi Al-Quran secara hakikatnya itu dia bukan makhluk. Karena itu adalah perkataan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan diikutin kalau dibilang Al-Quran itu makhluk. Kemudian Rasulullah SAW bilang di dalam mimpinya kepada Imam Syafi'i itu, nanti nama ente akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Terus kata Imam Ahmad, ini merupakan kabar gembira. Ini padahal dia mau dicoba nih, mau diuji. Tapi karena itu yang menyampaikan Rasulullah, dia menganggap itu adalah sebuah kabar gembira. Walaupun isinya adalah berita tentang cobaan, tapi itu adalah kabar gembira. Lalu Imam Ahmad nulis surat balasan kepada Imam Syafi'i, kemudian diserahkan kepada Rabi', dan dibawakan satu gamisnya Imam Ahmad ibn Hanbal bersama dengan surat itu kirimin ke saudaraku Imam Syafi'i. Kemudian diserahkan kepada Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i nanya sama Rabi', apa yang diberikan Imam Ahmad kepadamu waktu dia datang nih? Waktu dia baru datang ditanya, apa yang dikasih sama Ahmad ibn Hanbal kepada ente? Dia bilang, gamis surat itu dikasihkan, dan gamis yang melekat dengan kulit beliau. Maksudnya ya gamisnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Kemudian Imam Syafi'i bilang, basahi gamis ini dengan air, suruh cuci, lalu berikan kepadaku air itu untuk bertabarruk dengannya. Ini antara dua imam mazhab nih, orang-orang gede di zamannya. Mereka saling bertabarruk satu sama lain. Mereka nabi, bukan nabi. Mereka sahabat, bukan sahabat. Mereka orang-orang soleh. Mereka bertabarruk satu sama lain, mengambil keberkahan dari satu sama lain. Boleh gak? Boleh. Kalau para imam mazhab melakukan itu, maka kita mengikuti para imam mazhab itu. Kita bertaklid kepada mereka. Karena mereka pemahamannya yang dibilang sebagai salaf soleh, pendahulu kita yang soleh, ya sudah mereka lah. Kita di sini kita ngikuti mazhabnya, mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i melakukan itu kepada Imam Ahmad ibn Hanbal, ngambil tabarruk. Sahabat mengambil keberkahan daripada Rasulullah SAW. Di dalam tempat, di dalam waktu, di dalam ruang, itu ada keberkahan masing-masing. Maka kita mengikuti keberkahan dari mengambil kebiasaan mereka yang bertabarruk dengan hal-hal tadi itu. Ya. Nah, itu beberapa. Terakhir ini adalah bertabarruk dengan benda mati. Bertabarruk dengan benda mati. Tabarruk bisa dilakukan dengan benda mati yang pernah dipakai atau disentuh oleh orang soleh, sebagaimana dicontohkan kisah dari Bani Israel yang dikutip oleh Imam Ibnul Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Itu disebutkan bahwa Bani Israel zaman dahulu itu kalau mereka berperang dengan musuh-musuhnya, yang mana itu adalah musuh-musuh Allah. Ini masih zaman awal-awal daripada agama Yahudi, ya. Mereka Bani Israel kalau berperang dengan para musuhnya, dia akan selalu membawa tabut. Tahu tabut? Tabut itu ada satu tempat, ada satu kotak itu, satu peti lah begitu ya, yang ada di gubah zaman. Itu ada tempatnya sendiri memang, tempat naruh tabut itu, menaruh peti itu, ya. Dan mereka selalu mendapatkan pertolongan dan kemenangan berkat tabut itu. Dan dengan apa yang Allah jadikan di dalamnya. Apa isinya tabut itu? Apa isinya itu peti? Isinya itu adalah Taurat dan warisan yang ditinggalkan oleh keluarga Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun alaihi wassalam. Jadi itu isinya ada potongan apa namanya? Ada tongkatnya Nabi Musa, ada benda-benda peninggalan mereka, ada 2 papan Taurat,
Ini yang jelaskan di dalam tafsirnya Imam Baghawi. Ya. Disebutkan oleh Imam Baghawi, isi daripada itu adalah 2 papan Taurat. Kemudian ada pecahan papan, ada tongkat, ada sendalnya Nabi Musa, ada imamah dan tongkatnya Nabi Harun, serta ranjang, bagian daripada ranjang yang diturunkan kepada Bani Israel. Ini benda mati nih. Tapi di situ ada peninggalan daripada orang-orang soleh, ya para nabi lah. Ya. Dan sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ketika hendak mencium Hajar al-Aswad, mau mencium Hajar al-Aswad, itu dia bilang bahwa engkau adalah batu yang hitam, batu, sekedar batu, dan aku tidak akan menciummu. Kenapa dia, maksudnya begini, kenapa Sayyidina Umar mencium batu itu? Dia tahu padahal itu batu, nggak bisa bawa manfaat wala madarat, itu sekedar batu. Tapi dia, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mencium batu itu karena Rasulullah SAW, kekasihku Rasulullah SAW, menciummu. Dicium itu batu. Rasulullah itu dulu mencium Hajar al-Aswad, maka Sayyidina Umar bin Khattab itu mencium batu itu. Pernyataan itu bukan merendahkan bukan merendahkan Hajar al-Aswad, enggak. Itu hanya ingin menunjukkan bagaimana kecintaan daripada Sayyidina Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW. Dia tahu bahwa yang memberi manfaat, yang menjatuhkan madarat itu bukan benda. Allah yang semua sumbernya itu dari Allah. Tapi kenapa kok dia tetap mencium batu itu? Karena Rasulullah SAW mencium batu itu. Rasulullah SAW mencium itu batu. Kira-kira Rasulullah itu melakukan perbuatan yang sia-sia atau ada hikmah di belakang? Pasti ada hikmah. Nggak mungkin Rasulullah itu melakukan sesuatu yang sia-sia, nggak ada manfaatnya. Buat apa jadi contoh kalau orang yang melakukan hal yang sia-sia? Itu Sayyidina Umar bin Khattab sedang mentarbiyah kita bahwa bagaimana sosok seorang Rasulullah SAW, dan mentarbiyah bagaimana tauhid itu benar-benar tauhid, harusnya mengesahkan Allah. Pun dengan begitu Sayyidina Umar tetap mencium batu itu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dia lakukan dengan penuh keimanan. Makanya orang-orang itu sampai zaman sekarang itu masih terus berebut untuk mencium batu Hajar al-Aswad. Tetap. Kenapa? Kita tahu itu batu gitu. Tapi dia menjadi mulia bukan karena batunya, bukan. Itu bukan batu permata yang kalau dijual nilainya sekian, enggak. Justru dia menjadi lebih berharga karena Allah memberikan kemuliaan kepada batu itu. Yang rahasia kemuliaan itu diketahui oleh Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah juga dengan mencium batu itu, Rasulullah sedang menambahkan kemuliaan kepada batu itu. Kenapa? Karena itu batu pernah dicium sama Rasulullah SAW. Makanya sahabat Sayyidina Umar bin Khattab mencium batu itu. Dan karena itu dilakukan oleh orang-orang soleh, oleh Rasulullah SAW, pemimpin orang-orang soleh, dilakukan juga oleh Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat, khalifah, dan orang soleh juga. Orang yang dijamin masuk surga, 10 orang yang terjamin masuk surga. Mereka aja melakukan, masa kita nggak melakukan? Tapi karena kita, kemudian kalau kita melakukannya, apa kemudian kita dituduh syirik karena mencium batu? Enggak, itu batu sekedar batu memang. Kalau dilihat fisiknya, ya batu itu batu. Enggak ada nilai dibandingkan sama jamrud, sama berlian misalnya. Ya mungkin lebih berharga berlian kalau dijual. Tapi ternyata hakikatnya, secara hakikat, batu itu menjadi lebih mulia karena di situ ada kemuliaan yang Allah turunkan.
dan kita mengambil keberkahan daripada kemuliaan itu. Jadi dari keterangan-keterangan itu semua itu ada banyak, kita hanya ingin mencontohkan secara logika dan secara dalil bahwa tabarruk itu dilakukan bahkan dari zaman sebelum dari zaman Nabi Muhammad SAW, dan itu dilakukan oleh Rasulullah, dilakukan oleh sahabat Rasulullah, dilakukan oleh imam-imam madhab, dilakukan oleh orang-orang soleh yang lain, dan kita hanya mengikuti apa yang mereka lakukan. Dan peneladanan kita kepada mereka bukan tanpa ilmu, ada dasarnya semua. Dan itu kita lakukan dengan keilmuan, bukan tanpa ilmu. Dan tabarukan itu jauh dari syirik. Jauh dari syirik. Kenapa? Karena kita tahu yang mereka itu hanya perantara daripada kemuliaan yang Allah berikan. Yang memberikan kemuliaan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu. Sayyidah Asma tadi pakai jubahnya Rasulullah. Emang nih jubah apaan? Ini jubah biasa. Tapi dia menjadi mulia karena pernah disentuh oleh Rasulullah SAW. Pernah kulitnya bersentuhan dengan kain itu. Ummu Sulaim ngambil keringatnya Rasulullah, sahabat ngambil rambutnya Rasulullah, dan semuanya tadi itu. Semua itu menjadi perantara daripada kemuliaan yang Allah titipkan di dalam-dalamnya. Nah, kita nih ngambil keberkahan daripada tempat, daripada waktu, daripada benda-benda tadi itu, dan itu dilakukan sahabat di hadapan Nabi, dan Nabi tidak menolak, tidak melarang mereka. Artinya hal itu disetujui oleh Nabi. Karena kalau Nabi diem aja itu sudah menjadi persetujuan. Apalagi kalau Rasulullah SAW menganjurkan, lebih kuat lagi. Tapi kalau Nabi diem aja itu udah cukup, bahwa itu nggak ada apa-apa. Karena kalau itu bermasalah dari sisi akidah, pasti Rasulullah akan langsung menegur. Nah, karena kenapa? Rasulullah nggak akan membiarkan kesyirikan itu terjadi di umat. Nggak bakalan. Kalau dari zaman dulu sudah diperbolehkan, sampai zaman sekarang tetap akan diperbolehkan, insyaallah. Ya. Dan itu semua tidak mengurangi keyakinan mereka, keyakinan para sahabat, para ulama-ulama terdahulu sampai sekarang, bahwa semuanya itu kesembuhan, keberkahan, kemuliaan, semua itu sumbernya dari Allah. Kita hanya mencari jalan-jalan untuk mendapatkan kemuliaan itu secara lebih, karena kita tahu di dalamnya terdapat memang kemuliaan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini diharapkan kita memahami, sadar bahwa apa yang kita lakukan terhadap para kiai kita, para guru-guru kita ngambil keberkahan dari mereka, mengharapkan keberkahan dari mereka, itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam syariat. Dan itu juga kalau kita kepada guru berkhidmat kepada mereka, kemudian kita mengambil keberkahan dari mereka, di dalamnya malah jadi ada dua keberkahan. Keberkahan berkhidmat sama keberkahan adab dengan berkhidmat, sama keberkahan dari yang kita dapatkan dari para guru-guru kita. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanyakan dulu? Keberkahan ada dari uang,